Baik Bapak Ibu, kami akan membacakan testimoni hasil ujian P3K Guru. Pertama di sini kami tampilkan nilai dulu dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes dari bimbel kami. Di sini nilai tertinggi adalah diraih oleh Vivi dari Guru Mapel SMP dengan nilai 620. Kemudian di posisi kedua ada Christine Ayu W dengan nilai 606. Yang ketiga ada Bu Rita dengan nilai 599 dan seterusnya. Nah, baru yang sudah mengisi survei kami adalah ada 95 orang. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti kita akan sampaikan di grup eksklusifnya. Baik Bapak Ibu, untuk belajar yang lebih lengkap, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan video rekaman bimbel dari pelaksanaan bimbel batch 2 kemarin, dan juga kita kasih bonus untuk pelaksanaan batch 1 untuk videonya. Di sana Bapak Ibu kita akan berikan Bapak Ibu guru fasilitas pertama ada 3 tryout soal terakurat, 10 mini tryout ebook. Nah, ebook nanti Bapak Ibu guru akan didapatkan secara gratis, kemudian 15 video rekaman bimbel dan arahan dari tentor serta masuk grup eksklusif. Untuk mendapatkannya Bapak Ibu guru silahkan hubungi kami di 081803 358023. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama di sini. Berikut hal yang bisa dilakukan guru untuk melatih keluasan berpikir murid dalam mencari alternatif solusi permasalahan ialah titik-titik. Apakah A. Memberi target belajar, B. Memberi proyek individu, C. Membimbing proyek kelompok, D. Memberikan proyek kelompok, yang E. Membimbing anak membaca teks. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang diminta kepada kita adalah kita diminta untuk melatih keluasan berpikir. Oke, ini yang perlu kita latih yaitu keluasan berpikir. Nah, keluasan berpikir di sini berarti apa? Keluasan berpikir itu artinya berpikir yang lebih luas, yang lebih komprehensif dan lebih terbuka Bapak Ibu guru, itu yang dimaksud dengan keluasan berpikir. Nah, karena di sini kita diminta untuk melatih, bagaimana cara kita melatih siswa kita untuk lebih luas lagi berpikirnya. Nah, maka solusi yang paling tepat itu yang mana? Apakah A. Memberi target belajar? Nah, untuk memberi target belajar Bapak Ibu guru ini bukan yang paling tepat ya. Karena di sini yang diminta adalah bagaimana kita melatih. Yang namanya melatih Bapak Ibu guru, kita posisikan diri kita sebagai pelatih. Berarti juga yang mengarahkan siswa di dalam melakukan perkembangan berpikirnya. Kemudian jawaban B, memberikan project individu. Ini juga salah. Kita tidak terlihat di sini sebagai pelatih untuk siswa kita. Kita hanya meminta mereka secara mandiri untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian yang C, membimbing proyek kelompok. Nah, kalau membimbing proyek kelompok Bapak Ibu guru, itu merupakan cara yang paling tepat di sini ya. Kita membimbing mereka di dalam proyek kelompok. Nah, di dalam proyek kelompok mereka akan berusaha mengembangkan keluasan berpikirnya. Mereka akan menyampaikan ide-idenya di dalam kelompok. Nah, juga membimbing ini merupakan cara melatih Bapak Ibu guru ya, melatih proyek berkelompok. Nah, di dalam membimbing tersebut Bapak Ibu guru akan melatih mereka untuk bagaimana cara berpikir yang lebih luas, kemudian memberikan masukan kepada mereka. Maka jawaban yang memiliki poin tinggi di sini adalah jawaban C. Kemudian jawaban D, memberikan proyek kelompok. Nah, kalau memberikan proyek kelompok di sini kita tidak berikan bimbingan yang lebih bagus, maka di sini untuk jawaban D itu saya kasih poin 4. Kemudian jawaban E, membimbing anak membaca teks. Ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Kalau kita ingin lebih luas berpikirnya lagi, maka yang harus kita berikan kepada mereka adalah membimbing proyek kelompok. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan testimoni dari peserta bimbel kami. Dari Ibu Christine Ayu menyatakan, Assalamualaikum Pak, maaf baru sempat kabari, Alhamdulillah skor saya 606. Mendapat ranking 3, cuma terpaut 2 poin dari ranking 1 yang skornya 608. Saya sudah puas dengan hasilnya, terima kasih atas bimbingannya, semoga berkah selalu.
Berikutnya ada Bu Diantoro Ahmad. Di sini menyatakan, Assalamualaikum, terima kasih Pak Maru, Alhamdulillah dapat skor 599 dan kebetulan ranking 1 untuk sesi 1 hari ini. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mendapatkan video pembelajaran rekaman bimbelnya, maka Bapak Ibu guru bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081803358023. Nah, peserta ini merupakan peserta bimbel kami Bapak Ibu Guru yang belajar juga melalui video rekaman bimbelnya. Nah, jadi kami Bapak Ibu Guru mengadakan bimbel itu kan melalui Zoom meeting kemarin. Nah, karena bimbelnya sudah selesai, maka kita menyediakan video rekamannya Bapak Ibu. Soal berikutnya, dalam buku The Understanding by Design, dijelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan yang hanya mencari jawaban resmi dan benar. Maka, jenis pertanyaan seperti ini akan mempersingkat proses penyelidikan yang sebetulnya diperlukan sebagai jantung pemahaman mendalam. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pertanyaan pemantik yang ada di bawah ini atau yang sesuai dengan apa yang ada di dalam soal di atas, Bapak Ibu? Apakah A. Guru ekonomi bertanya, apa pentingnya bagi kita untuk kita mengetahui fakta angka inflasi? Yang kedua, yang B. Guru bahasa Indonesia bertanya, apa saja cerita fiksi yang pernah kalian baca? Yang C. Guru PAUD bertanya, kira-kira siapa yang ada pada gambar ini? Yang D. Guru IPA bertanya, bagaimana proses terjadinya hujan? Yang E. Guru IPA bertanya, siapa nama tokoh yang diceritakan dalam teks di atas? Nah, baik Bapak Ibu, karena di sini kita perlu untuk menganalisis soalnya Bapak Ibu Guru agar kita tahu nih apa sih yang dimau oleh soal ini. Nah, di dalam soal ini dapat kita ketahui bahwa menurut The Understanding by Design, dijelaskan bahwa beberapa pertanyaan yang hanya mencari jawaban resmi dan benar. Jadi, jawaban resmi dan benar Bapak Ibu Guru berdasarkan apa yang telah dinyatakan di dalam buku contohnya. Apa yang dinyatakan dalam teori contohnya. Nah, jadi kita di sini hanya mencari faktanya saja Bapak Ibu Guru berdasarkan teorinya. Nah, maka pertanyaan yang tepat agar bisa menjawab sesuai dengan jawaban resmi dan benar, maka jawaban yang tepat yang mana? Oke, tekanannya sekali lagi Bapak Ibu Guru, di dalam pertanyaannya itu mencari jawaban resmi atau mencari jawaban yang baku. Nah, berarti manakah pertanyaan pemantik yang ada di bawah ini? Tentu yang sesuai dengan pernyataan di atas. A. Guru ekonomi bertanya, apa pentingnya bagi kita? Nah, kalau apa pentingnya bagi kita ini Bapak Ibu Guru, ini merupakan berpikir. Jadi ini bukan pernyataan resmi atau jawaban resmi atau jawaban bakunya. Jadi ini berdasarkan pemikiran-pemikiran dari orang yang ditanya atau subjek yang ditanya. Maka jawaban A ini Bapak Ibu kita eliminasi. Kemudian jawaban B, guru bahasa Indonesia bertanya, apa saja cerita fiksi yang pernah kalian baca? Nah, kalau ini juga tergantung dari siapa yang ditanya Bapak Ibu Guru. Maka jawaban B ini juga salah. Ini bukan jawaban resmi atau bakunya. Kemudian jawaban C, guru PAUD bertanya, kira-kira siapa yang ada pada gambar ini? Nah, kira-kira siapa yang ada pada gambar ini, maka ini kurang tepat Bapak Ibu Guru, karena dia sudah bertanya kira-kira. Kemudian jawaban D, guru IPA bertanya, bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, untuk jawaban D juga saya akan simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian jawaban E, guru IPA bertanya, siapa nama tokoh yang diceritakan dalam teks di atas? Nah, kalau untuk jawaban E ini Bapak Ibu Guru kurang tepat ya, karena kalau guru IPA itu tidak terkait dengan mencari atau mengidentifikasi tokoh yang ada pada teks. Maka jawaban E ini salah. Seharusnya ini yaitu guru bahasa Indonesia. Nah, maka yang paling tepat memiliki poin tertinggi di sini Bapak Ibu Guru yaitu jawaban D.
dengan poin 5. Soal berikutnya, salah satu tujuan dari penyusunan kriteria pencapaian pembelajaran yaitu A. Dapat memudahkan guru untuk menilai asesmen. B. Menjadi bahan refleksi serta evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang C. Mendapatkan nilai rapor pada murid. Yang D. Memastikan tujuan pembelajaran tidak salah. Yang E. Menjadi bahan administrasi sekolah. Baik, di sini pertanyaannya sudah sangat jelas sekali, yaitu salah satu tujuan penyusunannya kriteria pencapaian pembelajaran. Oke, atau kita kenal biasanya dengan kata KKM, kriteria pencapaian pembelajaran ini. Apa sih tujuannya kita menyusun dari kriteria ini, Bapak Ibu? Yang A dapat memudahkan guru untuk menilai asesmen. Ini boleh saja, tetapi nanti kita pertimbangkan dengan jawaban lainnya. Yang B menjadi bahan refleksi serta evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini juga saya akan simpan, Bapak Ibu guru ya. Karena kenapa? Karena setiap pembelajaran, setiap kriteria pencapaian pembelajaran itu kita buat agar nanti kita tahu sampai mana pencapaian siswa tersebut. Nah, dari pencapaiannya kemudian kita akan mendapatkan bagaimana kita akan memperbaiki, bagaimana kita akan mengevaluasi pembelajaran tersebut. Yang C, mendapatkan nilai rapor pada murid. Ini bukan yang tepat, Bapak Ibu guru ya, karena penilaian itu bukan hanya tujuannya sebagai nilai rapor yang dia memastikan tujuan pembelajaran tidak salah. Ini juga otomatis salah, Bapak Ibu guru, kurang tepat. Yang E menjadi bahan administrasi sekolah. Ini sama seperti jawaban C tadi ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu guru saya tinggalkan ada dua pilihan jawaban. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nah, jadi jawaban yang tepat di sini Bapak Ibu guru yaitu jawaban B. Kenapa kok bukan A, Bapak Ibu? Kenapa bukan A? Oke, kita akan jelaskan. Dapat memudahkan guru untuk menilai asesmen. Nah, kalau ini Bapak Ibu guru, ini bukan tujuannya. Nah, ini hanya manfaat kepada gurunya. Nah, tetapi yang menjadi tujuan utama adanya kriteria agar kita mudah untuk melakukan refleksi, untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan, serta memperbaiki pembelajaran tersebut. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B. Bapak Ibu, kami menyediakan e-book P3K Guru Khusus P2 P3 pemesanan ke WhatsApp 081803 dilengkapi dengan soal dan pembahasan SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.